Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrutuna dengan NIM 201020588. Di sini saya akan mereview buku tentang metode intervensi pekerja sosial dengan individu sebagai tugas UAS matkul metode intervensi individu keluarga yang diampu oleh Bapak Idan Ramdhani MA. Pada bagian 1 bab 2 ada konsep pelayanan sosial. Konsep pelayanan sosial merupakan sebuah pelayanan yang mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan khusus. Contohnya masyarakat PMKS, anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial, dan lain sebagainya. Pelayanan sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pelayanan sosial yang sangat rumit dan komprehensif sehingga sulit ditentukan identitasnya. Pelayanan itu antara lain adalah pelayanan pendidikan, bantuan sosial dalam bentuk uang oleh pemerintah, perawatan medis, dan perumahan rakyat. Yang kedua ada pelayanan sosial yang jelas ruang lingkup dan batasan kewenangannya, walau selalu mengalami perubahan. Pelayanan ini dapat berdiri sendiri, misalnya pelayanan anak dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga dapat merupakan sebuah bagian dari lembaga-lembaga sosial, misalnya pekerja sosial di sekolah, pekerja sosial medis, pekerja sosial perumahan, dan pekerja sosial dalam industri. Tujuan pelayanan sosial yaitu untuk memperbaiki hubungan klien dengan lingkungan sosialnya demi mengembalikan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Tugas-tugas pelayanan sosial yang pertama yaitu memperkuat dan memperbaiki fungsi keluarga dan perorangan selaras dengan peran-peran yang selalu berkembang. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan saluran-saluran kelembagaan baru untuk memperkuat sosialisasi perkembangan dan pemberian bantuan, yaitu peran-peran yang di masa lampau dilakukan oleh keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu mengembalikan bentuk-bentuk lembaga baru untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat diperlukan oleh perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, industri, dan masyarakat kota yang kompleks. Kemudian setiap manusia itu biasanya beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Nah, untuk berfungsi dengan pelayanan sosial ini intinya adalah menciptakan kesejahteraan secara keseluruhan atau sehingga nantinya setiap orang itu mampu mengetahui potensi dirinya dan dapat mengembangkan potensi tersebut hingga dapat berfungsi sosial kembali. Kemudian pada bab 3 yaitu konsep praktek pekerja sosial dengan individu. Dalam konteks pekerja sosial ini pastinya membahas mengenai interaksi antara pekerja sosial dengan klien. Nah, interaksi ini menjadi hal yang sangat penting karena dalam waktu interaksi terhadap klien pastinya akan ada interaksi atau komunikasi. Nah, komunikasi ini kita sudah berjalan dengan baik. Nantinya proses intervensi juga akan berjalan dengan lancar. Nah, untuk interaksi antara pekerja dan klien dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase persiapan. Yang kedua, fase pertumbuhan. Yang ketiga, fase kerja atau pertengahan. Dan fase yang terakhir adalah fase akhir atau terminasi. Nah, fase yang pertama yaitu persiapan. Pada fase ini, persiapan menjalin hubungan yang baik antara Paksos dan klien. Yang kedua yaitu fase pertumbuhan. Nah, antara Paksos dan klien sudah menjalin kontrak bersama. Kontrak ini digunakan agar nantinya proses intervensi dapat berjalan dengan lancar. Dalam kontrak ini biasanya biasanya menjelaskan tentang tugas-tugas dan fasilitas apa aja yang klien dapatkan. Begitu juga dengan klien memberikan maksud dan tujuannya datang ke Paksos. Kemudian nanti juga bisa menentukan tanggal, waktu, juga tujuan-tujuan lain. Nah, pada fase yang ketiga yaitu fase pertengahan, di mana sudah menjadi intervensi berjalan, ilustrasi kerja. Nah, apa yang dimaksud dengan ilustrasi kerja? Ilustrasi kerja adalah Paksos ini tidak semena-mena atau secara keseluruhan membantu permasalahan dari klien, tetapi membantu klien saja, tapi
seperti mewawancarai. Nanti Paksos akan mengetahui dan melihat proses permasalahan dari klien, akan menyarankan treatment yang dijalankan oleh klien nantinya. Maksudnya yaitu membantu, bukan menyelesaikan masalah dari klien, tetapi klien menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk fase yang terakhir yaitu fase transisi atau fase akhir. Intinya Paksos menjelaskan bahwa pada fase ini klien harus sudah mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan arahan-arahan dari pekerja sosial. Kemudian ada bab 4 tentang permasalahan kebutuhan klien pada praktek pekerja sosial. Yang pertama ada kebutuhan untuk dihargai. Setiap individu dalam praktek pekerja sosial, kebutuhan sebagai individu untuk dihargai mempunyai 3 alasan. Yang pertama, klien adalah individu yang mempunyai variasi mendasar, yaitu fisik, emosional, sosial, keunikan, trauma, keunikan, masalah dan keberadaannya yang unik. Kemudian yang kedua, fungsi pekerja sosial merupakan salah satu bagian dari pengindividuan yang memiliki hubungan erat dengan. Pada bab 4 adalah permasalahan kebutuhan klien pada praktek pekerja sosial. Yang pertama ada kebutuhan untuk dihargai. Setiap individu dalam praktek pekerja sosial butuh untuk dihargai. Sebagai individu mempunyai 3 alasan. Yang pertama, klien adalah individu yang memiliki variasi dasar, yakni fisik, emosional, sosial, keunikan, terutama keunikan masalah dan keberadaannya yang unik. Kemudian yang kedua, fungsi pekerja sosial merupakan salah satu bagian dari pengindividuan yang memiliki hubungan erat dengan perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga, klien merupakan bagian terpenting dari pekerja sosial, karena tanpa adanya klien, pekerja sosial tidak dapat menjalankan pekerjaannya. Kemudian ada kebutuhan untuk dihargai. Klien memiliki masalah yang disampaikan kepada pekerja sosial dengan menggunakan beberapa cara. Bisa menggunakan verbal dan non-verbal. Kemudian ada kebutuhan untuk diterima dan dalam penerimaan klien. Hal ini penting dan positif untuk mencapai tujuan ini dengan alasan untuk berhubungan yang perlu diperhatikan, yaitu klien memiliki mekanisme kontrol sosial yang berbeda sehingga dalam penerimaan harus melibatkan berbagai bentuk moral dan empati yang positif. Kemudian penting untuk didiagnosa pendekatan moralitas akan menghalangi keterbukaan klien dari hal-hal negatif dan dirinya. Apabila terjadi, maka hubungan antar pekerja sosial dan klien akan. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan dalam privasi dan kerahasiaan ataupun privasi, termasuk aspek dan etika praktis yang dimana kerahasiaan merupakan hak klien dan klien berhak menentukan bagaimana digunakan dalam praktek kajian sebagai bentuk diagnosa, treatment atau hubungan. Kemudian ada kebutuhan untuk dimengerti atau memahami. Keberadaan klien merupakan hal yang penting untuk didiagnosa karena memiliki tujuan dalam pencapaian objek. Dari mana pekerja sosial mengerti atau tahu memahami klien untuk mendapat investigasi yang efektif. Kemudian ada kebutuhan untuk dibantu oleh pekerja sosial. Memang sebenarnya pekerja sosial dapat terlibat dari 2 elemen. Yang pertama dari lembaga sosial atau lembaga yang menentukan fokus pada pekerja sosial. Kemudian melalui sumber-sumber yang tepat dan bijak. Kemudian pekerja sosial melakukan kontak dengan pekerja sosial karena pekerja sosial dinilai mampu untuk menangani masalah baik klien ataupun. Kekuasaannya meliputi 3 aspek. Yang pertama, ilmu pengetahuan posisi. Hubungan pada intinya seorang pekerja sosial di dalamnya melakukan praktek, selalu memperhatikan apa saja yang diperlukan seorang klien dalam mengatasi permasalahannya. Karena pada proses praktek tersebut yang dijalankan adalah langkah awal untuk mencapai tujuan dengan melibatkan
seorang pekerja sosial. Pada intinya, pekerja sosial di dalam melakukan prakteknya selalu memperhatikan apa saja yang diperlukan oleh klien dalam mengatasi permasalahannya. Karena pada proses praktek ini, hal tersebut yang dijadikan langkah awal untuk tercapainya tujuan klien. Pada intinya, seorang pekerja sosial di dalam melakukan prakteknya selalu memperhatikan apa saja yang diperlukan klien dalam mengatasi masalahnya. Karena pada proses praktek pekerja sosial tersebut, yang dijadikan langkah awal untuk mencapai tujuan klien adalah memperhatikan klien dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan klien. Maka klien akan merasa aman, nyaman dalam proses praktek tersebut sehingga akan tercapai tujuan klien. Kemudian pada bab 5 menjelaskan tentang praktek pekerja sosial dengan individu adalah suatu proses pertolongan terhadap klien untuk membalikan kembali keberfungsian sosialnya. Untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya, tadi kita harus mengetahui dan menjunjung tinggi berbagai asas-asas dari pekerja sosial. Untuk yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang perlu kita tahu bahwa proses itu harus menjaga kerahasiaan yang baik dari data diri, dari cerita yang sudah disampaikan oleh klien, atau untuk asas kedua yaitu asas empati, di mana seorang pekerja sosial itu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Yang ketiga adalah asas hubungan. Asas hubungan ini dimaksud adalah menjalin suatu interaksi atau jaringan yang baik antara pekerja sosial dengan klien. Nah, asas yang keempat yaitu asas individualisasi, di mana pekerja sosial itu mampu mengetahui karakteristik dan keunikan dari klien. Nah, untuk asas yang kelima yaitu asas partisipasi, di mana asas ini adalah kelanjutan dari asas empati. Empati adalah perasaan dan dapat merasakan perasaan yang klien berikan. Nah, dalam asas partisipasi ini, pekerja sosial dapat mengungkapkan perasaannya tersebut dalam bentuk implementasi tindakan. Nah, untuk asas yang terakhir yaitu asas kesadaran diri, bahwa pekerja sosial harusnya mampu menyadari dirinya sendiri terdapat kekurangan, sehingga seharusnya dari kekurangan tersebut pekerja sosial mampu untuk bekerja secara profesional. Jangan apa yang melibatkan permasalahan dari pekerja sosial dalam masalah klien. Jangan melibatkan permasalahan pekerja sosial dalam masalah klien. Kemudian yang kedua itu mengenai kerangka praktik pekerja sosial. Nah, dalam kerangka ini terdapat komponen-komponen dalam praktek pekerja sosial. Nilai individu yang pertama ada klien, yang kedua ada badan sosial, terus ada tim staf pertolongan, dan kemudian ada tim intervensi, kemudian yang selanjutnya ada pertolongan, kemudian ada peranan praktik pekerja sosial dengan individu, gimana garis besarnya peran Peksos ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, mampu memperkuat sistem kesejahteraan. Yang kedua, Peksos mampu untuk menjamin fasilitas kesehatan terhadap klien. Yang ketiga, Peksos mampu mengembalikan keberfungsian sosial klien. Yang keempat, Peksos mampu untuk meningkatkan ketertiban dari sosial klien yang mengenai proses dalam praktek pengadaan sosial dengan individu. Nah, proses ini terdapat 10. Yang pertama yaitu perkenalan, di mana tahapan ini pekerja sosial menjalin hubungan atau interaksi yang baik dengan klien. Nah, tahapan yang kedua yaitu tahapan asesmen atau pengenalan masalah, di mana pekerja sosial secara langsung meneliti permasalahan-permasalahan dari klien itu seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan penyimpulan, di mana penyimpulan dari permasalahan-permasalahan klien itu disimpulkan oleh tahapan yang sama yaitu pendefinisian masalah. Masalah ini perlu didefinisikan, misal dicatat dalam buku. Untuk selanjutnya yaitu penentuan tujuan-tujuan. Tujuan ini intinya harus disepakati oleh klien dan juga pekerja sosial.
Untuk selanjutnya, penentuan metode-metode yang akan digunakan dalam proses intervensi. Nah, Paksos menyesuaikan dari kebutuhan klien dan juga permasalahan yang dialami oleh klien. Yang selanjutnya itu di proses penggilingan kontrak antara pekerja sosial dengan klien agar nantinya keberlangsungan proses intervensi ini dapat berjalan dengan lancar. Contoh yang selanjutnya yaitu aksi atau melakukan intervensi. Misal kegiatan itu menyelesaikan masalah dari klien, di mana klien itu mampu mengembalikan atau mampu memberdayakan dirinya sehingga dirinya dapat berfungsi sosial, dapat berjalan dengan semestinya. Tahapan yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini menjadi tahapan yang paling penting, karena ketika menjalankan tahapan-tahapan yang sebelumnya, pastinya seseorang pekerja sosial itu tidak sempurna. Seharusnya ada kendala-kendala. Nah, kendala-kendala itu di checklist. Nanti bisa menjadi bahan dasar pembelajaran untuk intervensi yang selanjutnya, sehingga pekerja sosial tidak mengulangi kesalahan tersebut. Untuk tahapan yang terakhir yaitu tahapan terminasi, di mana tahapan ini bisa menerangkan kepada klien bahwa dalam proses yang terakhir atau terminasi ini, apakah proses sosial itu seharusnya memutuskan hubungan intervensi dengan klien ketika klien sudah benar-benar mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika klien memang belum mampu menyelesaikan masalahnya, maka pekerja sosial akan mengulangi proses intervensi dari proses intervensi ini. Kemudian pada bab ke-6 ada kajian dalam praktek pekerja sosial dengan individu, interaksi peksos dan klien. Asas-asas yang harus dijunjung tinggi oleh kebutuhan-kebutuhan klien. Kerangka praktik pekerja sosial membahas mengenai asas-asas pekerja sosial di mana dalam aspek ini menjadi komponen yang sangat kompleks dan harus diperhatikan oleh media sosial. Nah, kesimpulannya, praktek kerja sosial ini dengan individu adalah suatu kegiatan pertolongan untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya dari setiap individu, bahkan nantinya bisa permasalahan dalam keluarga. Seperti itu. Nah, dalam menjalankan praktik pekerja sosial harus memperhatikan asas-asas kebutuhan dan proses tahapan-tahapan yang lain sebagainya. Nah, ketika sudah mengetahui dan mampu menerapkan dalam proses intervensi, semoga saja nanti permasalahan klien dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tadi mengenai pembahasan selanjutnya mengenai suatu metode perubahan sosial secara terencana dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial setiap individu dan juga keluarga. Nah, dalam artian ini terdapat komponen-komponen di dalamnya. Yang pertama, untuk orang yang mempunyai masalah. Untuk komponen yang kedua yaitu masalah yang dialami oleh klien, dan yang ketiga adalah tempat yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah, dan yang terakhir adalah proses atau teknik yang digunakan dalam Paksos seperti ini. Kemudian pada bagian 2 ada intervensi dengan keluarga. Bab 1, konsep pekerja sosial dengan keluarga. Konsep praktek pekerja sosial dengan keluarga penting dalam menangani berbagai masalah keluarga yang kompleks dan muncul di masyarakat. Keluarga memiliki berbagai variasi mulai dari struktur hingga filsafat hidup. Keluarga memiliki 5 fungsi utama termasuk sarana produksi, reproduksi, sosialisasi, pembagian pekerjaan, dan memberikan atau memenuhi kebutuhan biologis. Jika keluarga tidak mampu memenuhi fungsi-fungsi ini, masalah dalam keluarga akan timbul seperti perceraian dan kehilangan identitas keluarga. Perubahan sosial yang cepat, modernisasi, dan industri telah membawa perubahan nilai-nilai kehidupan. Perubahan ini terlihat dari pola keluarga tradisional yang berubah menjadi pola keluarga modern. Nilai agama seringkali tergeser oleh nilai-nilai praktek dan juga materialis. Masalah keluarga juga dapat muncul akibat motivasi individu untuk mencapai kemenangan pribadi dengan merugikan anggota keluarga lainnya.
Dalam penanganan masalah keluarga, praktek kerja sosial seperti pelayanan konsultasi keluarga atau perkawinan penting untuk membantu klien mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Konsultasi merupakan interaksi antara petugas konsultasi dengan petugas Paksos dan klien yang melibatkan pemecahan masalah, pemahaman masalah, dan pengembangan kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya. Pekerja sosial atau tenaga profesional lainnya harus memahami motivasi dan latar belakang masalah keluarga yang dihadapi klien sebelum memberikan nasihat. Mereka tidak boleh memutuskan pemecahan masalah untuk klien, melainkan memberikan pandangan objektif dan alternatif pemecahan masalah. Pekerja sosial merupakan profesi pelayanan manusia yang bertujuan untuk membantu klien menghadapi, mengatasi, dan memecahkan masalahnya yang dihadapi melalui proses tindakan dan relasi pertolongan antara pekerja sosial dan klien. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.